Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Tanjung Pura. Perkenalkan, nama saya Reni Rosita. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Tanjung Pura. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 12 Juni tahun 2023 akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi syarat kelulusan uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Adapun materi yang saya ambil yaitu mengenai manajemen dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Mohon saran, bimbingan, dan masukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya? Baik. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali dengan Ibu di mata pelajaran ekonomi. Nah, untuk memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Silakan KM-nya untuk pimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini, siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir semua ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita cek dulu kesiapan kita masing-masing. Mulai dari cek kerapihan, kemudian juga cek kebersihan. Untuk cek kerapihan, silakan kalian berdiri dulu dan balik kanan. Ya, balik kanan dulu. Kalau sudah rapi, silakan kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing. Jangan lupa dicek sebelah kiri, kanan, ataupun di bawahnya apakah masih ada sampah atau tidak ada. Tidak ada? Oke, bagus. Berarti hari ini sudah piket semua ya. Nah, kita akan menonton video dulu ya sebelum mulai kegiatan belajar kita. Video tentang apa sih? Tentang motivasi. Bagaimana supaya kita termotivasi. Kelihatan?
ความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี Nah, itu sudah ya. Gimana setelah nonton video itu? Tentang apa kira-kira? Motivasi ya. Jangan apa? Mengeluh. Ternyata setelah kita mengeluh, ternyata masih banyak orang-orang yang hidupnya lebih kurang beruntung daripada kita. Ya. Oke, berarti kita harus sudah lebih semangat. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang apa sih? Untuk materi ekonomi hari ini, Ibu akan bahas mengenai ini manajemen, kemudian definisi manajemen, unsur-unsur manajemen dan fungsi manajemen. Tapi sebelum lanjut ke materi, Ibu ingin tanya dulu, apakah ada yang masih ingat tidak materi minggu sebelumnya? Silakan. Siapa? Saya, Bu. Tentang kegiatan ekonomi. Ada kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi, Bu. Betul tidak, teman-teman? Iya, betul ya. Jadi minggu sebelumnya kita sudah bahas tentang kegiatan ekonomi, ya. Nah, untuk sekarang kita akan bahas mengenai kegiatan atau materi manajemen, ya. Tapi apa saja sih yang akan kita bahas tentang manajemen? Nah, ini tujuan pembelajaran hari ini melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Peserta didik diharapkan dapat mendeskripsikan konsep manajemen dan mengimplementasikan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah dengan baik dan benar dengan mengembangkan sikap bertakwa, jujur, kerjasama, kreatif, dan disiplin. Ya, jadi kita akan belajar tentang manajemen. Ya, nah sebelum kita lanjut ke kegiatan pembelajaran, Ibu akan bagikan dulu soal. Soalnya sudah Ibu bagikan di grup WA. Silakan dikerjakan di grup WA masing-masing, dikeluarkan HP-nya. Ini hitung-hitung pretest sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran ya. Bisa tidak bisa ya dikerjakan aja semampunya. Waktunya 3 menit ya. Oke, udah selesai ya. Gimana soalnya, gampang tidak? Hah? Lumayan apa? Karena kan kita belum belajar ya, tidak apa-apa. Nah, kita lanjut ke materi ya. Nah, tadi kan dikatakan tujuan pembelajaran adalah untuk mendeskripsikan konsep manajemen, mengimplementasikan fungsi manajemen di kegiatan sekolah. Ya, jadi di kegiatan sekolah kita. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat video berikut ini. Tolong disimak baik-baik videonya ya. Pemirsa, dari tahun ke tahun jumlah BUMN terus berkurang. Data BPS menyebut jumlah BUMN terbanyak terjadi pada 2016, yakni ada 118 perusahaan. Dan jumlahnya terus menurun hingga 2022, sisa hanya ada 44 BUMN. Benarkah banyak BUMN
BUMN yang salah urus dan terlilit utang. Berikut ikutan penelitian ini. Hakikatnya BUMN menjalankan tugas sebagai penyelenggara usaha negara nyatanya masih tumpang tindih dalam mengelola usahanya. Diketahui pemerintah sendiri memiliki sejumlah ambisi membangun infrastruktur. Jadi pemerintahannya pemerintahan yang tidak efektif dalam kebijakan, pemerintahan yang tidak efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan. Sampai ini terasa dari uang itu berubah. Uang yang bisa diciptakan dari rakyat, dari negara dan bentuk pajak, dipakai untuk membayar utang. Terwujud secara besar saya kira belum. Saat ini kita masih merugi, ya, artinya tapi ya kita kan masih dalam kondisi penyesuaian di mana kita setelah merger tentu banyak penyesuaian yang harus kita kerjakan dan akui sampai dengan bulan Juli kita masih merugi. Meski demikian, pihaknya tidak menampik saat ini kondisi perusahaan tengah goyah. Selain utang yang melumpuh, kondisi perusahaan diakui banyak disusupi orang-orang tak bertanggung jawab, sehingga terjadi kesalahan tata kelola yang berimbas pada operasional perusahaan yang demikian terseok-seok. Inilah mentalitas juga mereka ini oknum-oknumnya banyak gitu. Tanah sebesar itu masa tidak produktif dengan alasan macam-macam. Nah ini yang saya katakan bahwa sebetulnya potensinya ada. Hanya ini butuh orang-orang yang bermoral untuk bisa mengurusi persoalan pangan. Toh dulu hidup kok. Selain itu, BUMN besar seperti Pertamina pun tak luput dari kekisruhan tata kelola. Bahkan BUMN sebesar Pertamina pun mengalami kerugian hingga ratusan triliun rupiah. Kerugian Pertamina yang mencapai 194 triliun itu harus dilihat dalam perspektif yang lebih dalam. Karena Pertamina ini punya, yang sekarang sudah bentuk holding dan subholding, dan saya kira kebetulan subholding dan adaptasi dalam rangka atas dia gitu. Maka persoalan besarnya adalah karena Pertamina sendiri tidak berusaha untuk melakukan perluasan usaha untuk bukan perluasan usaha, perluasan cara-cara berproduksi untuk menghasilkan barang produksi yang jauh lebih baik. Misalnya begini, apakah upaya Pertamina untuk membeli sumur-sumur di luar itu menghasilkan? Ternyata kan menghasilkan masalah. Pentingnya menjalankan tata kelola yang baik akan membuat penugasan berjalan berdampingan. Anggaran dan pinjaman dana utang bisa sesuai dengan apa yang sedang dibutuhkan. Sudah waktunya perusahaan-perusahaan plat merah lebih fokus dalam menjalankan unit-unit usahanya. Hutang ini memang menjadi beban bagi negara ya, karena terutama BUMN ini karena dulu terlalu rakus menurut saya dalam mencari hutang gitu, mencari pinjaman, rakus terhadap program-program yang dicanangkan sendiri, mismanagement ya. Jadi dia itu misalnya bukan bidangnya, tapi dia merambah ke yang lain. Jadi misalnya dia bidangnya soal apa, nanti larinya ke yang lain. Ada yang ke properti, ada yang ini, sebenarnya dia bukan bidangnya gitu. Jadi itu istilahnya misinvestment bahasa kerennya itu, Mas. Hampir seluruh utang BUMN nyaris mendekati jatuh tempo. Meski BUMN tidak harus selalu untung, namun banyaknya BUMN yang merugi semakin menunjukkan tata kelola yang buruk. Nah, itu videonya. Sudah disimak semuanya? Tentang apa? BUMN yang bagaimana? Ya, tadi ada dia katakan ada mismanagement, ya, ada tata kelolanya yang buruk, ya. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini, ya. Jadi kita akan belajar tentang manajemen. Yang pertama mulai dari definisi manajemen. Ada kaitannya nggak dengan tadi video? Ada ya? Ada. Ya. Kemudian yang kedua tentang unsur-unsur manajemen. Ya, unsurnya apa saja? Ada manusia atau men, ada money atau uang, metode,
metode, kemudian ada mesin atau mesin, dan ada market atau pasar. Ya. Kemudian kita lanjut ke fungsi manajemen. Nah, tadi jadi kenapa sih BUMN ini bisa terjadi hutang yang menumpuk, kemudian mengalami kebangkrutan ya, atau mismanagement. Bisa jadi mungkin selain dari yang tadi dari unsur-unsur, bisa juga dari fungsi manajemennya. Fungsi manajemen ada apa saja? Di sini ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada mengarahkan, ya, kemudian ada pengawasan. Nah, ini fungsi-fungsi manajemen yang harus dilakukan dalam kegiatan manajemen, terutama mungkin tadi sesuai dengan video yaitu manajemen BUMN, ya. Nah, untuk lebih jelasnya, karena kalian tadi sudah menonton videonya, Ibu akan bagikan lembar kerja. Tapi sebelum dibagi lembar kerja, silakan kalian berkelompok dulu. Kelompoknya sesuai dengan yang sudah dibentuk minggu depan. Minggu kemarin, bukan minggu depan ya, minggu kemarin. Silakan bergabung dengan kelompoknya. Satu kelompok berapa? 5 orang. Iya, silakan masuk ke kelompoknya masing-masing. Nih, Ibu bagikan dulu lembar kerjanya ya. Kelompok 1 ya. Kelompok 2 mana? Ini kelompok ini, kemudian kelompoknya. Nah, itu ada 2 lembar ya. Yang lembar pertama itu hanya penjelasan, kemudian juga di situ ada anggota kelompok. Ya, dituliskan nama-nama anggota kelompoknya. Kemudian di lembar keduanya, coba diperhatikan, di situ ada tata cara pengisiannya. Yang pertama apa tadi tuh? Bacalah sumber belajar yang ada ya. Jadi nanti kalian bisa lihat atau baca, bisa dari buku paket yang sudah ada, maupun dari HP kalian searching di Google. Kemudian setelah Google dilakukan, tadi simak video yang tadi sudah disimak bersama, atau bisa juga kalian masuk lagi ke link yang sudah ada tersedia di situ, atau juga nanti ada scan barcode ya. Kemudian yang ketiga, baru kalian diskusikan apa-apa saja yang harus pertanyaan dijawab. Silakan kerjakan. Ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Tidak ya? Silakan dikerjakan. Waktunya berapa menit? 10 menit cukup? Cukup 10 menit? Iya, silakan dikerjakan. Dibaca aja ya, baca dulu. Diisi aja dulu nama-nama anggota kelompoknya. Kemudian baru dibaca atau dijawab soal-soalnya. Ini udah diisi ya. Udah diisi. Kelompok berapa? 4 ya? 3. Sudah, siapa yang mau presentasi duluan? Kelompok 1 silakan. Ke depan ya. Pertama perkenalkan namanya dulu, kemudian presentasikan, kemudian nanti barangkali ada tanggapan ataupun pertanyaan dari rekannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Irisman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Untuk permasalahan yang pertama, bagaimana menurut pendapat kalian jika dalam suatu perusahaan manajemennya kurang baik? Jadi, jika manajemen perusahaan kurang baik, maka banyak hal yang dapat terjadi pada perusahaan, misalnya penyelewengan dana perusahaan atau korupsi, kerugian yang berkepanjangan,
PHK karyawan besar-besaran, bahkan terjadi kebangkrutan. Untuk permasalahan yang kedua, mengapa BUMN dapat mengalami kerugian? Jawabannya, BUMN mengalami kerugian karena tidak dikelola dengan baik atau juga karena kurangnya pengawasan. Untuk permasalahan yang ketiga, faktor fungsi manajemen yang manakah yang menurut kalian menjadi penyebab utama BUMN mengalami kerugian? Jawabannya, fungsi organisasi. Karena jika kegiatan perusahaan tidak dilakukan oleh orang-orang yang tepat, maka akan terjadi kerugian bahkan kebangkrutan. Untuk permasalahan yang keempat atau yang terakhir, apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Sebaiknya manajemen direstrukturisasi atau diadakan peremajaan atau pembaruan struktur organisasi. Sekian dari saya. Silakan bila ada yang menambahkan atau ada yang ditanyakan. Izin menambahkan, mungkin dari 4 fungsi tersebut sepertinya bukan fungsinya yang bermasalah, tapi unsur manajemennya yaitu atau manusia yang tidak melaksanakan kegiatan manajemen dengan baik, orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sekian penambahan dari saya, terima kasih. Terima kasih atas penambahannya. Kalau tidak ada lagi, cukup sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita aplaus dulu dari kelompok 1 ya. Ya, selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Al-Amin, saya dari kelompok 2. Jadi hasil diskusi dari kelompok kami yaitu permasalahan yang pertama, bagaimana menurut pendapat kalian jika dalam suatu perusahaan manajemennya kurang baik? Jawabannya, jika manajemen perusahaan kurang baik, tentunya jalannya perusahaan pun tidak akan berjalan dengan baik, dan perusahaan tersebut tidak akan tahan lama atau bangkrut. Untuk permasalahan yang kedua, mengapa BUMN dapat mengalami kerugian? Jawabannya, BUMN mengalami kerugian karena ada kesalahan dalam pengelolaannya atau BUMN tidak dikelola dengan baik. Untuk permasalahan yang ketiga, faktor fungsi manajemen yang manakah yang menurut kalian menjadi penyebab utama BUMN mengalami kerugian? Jawabannya, fungsi manajemen ada 4, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Menurut kami, fungsi manajemen yang tidak dilakukan dengan baik yaitu fungsi pengawasan karena kegiatan-kegiatan perusahaan sudah melenceng dari perencanaan atau tujuan, misal merambah ke berbagai bidang usaha yang bukan bidangnya. Untuk permasalahan yang keempat, apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Jawabannya, lakukan pengawasan kembali kepada tujuan atau perencanaan awal pendirian BUMN dan juga dipilih orang-orang yang bermoral tinggi. Sekian dari saya, ada yang mau ditambahkan? Maaf, izin menambahkan untuk permasalahan nomor 3. Dari 4 fungsi manajemen, menurut kami adalah fungsi pengorganisasian dan pengarahan karena apabila perencanaan sudah sebaik-baiknya tapi ternyata tidak diorganisasikan dengan baik, orang-orangnya melakukan kecurangan tidak sesuai perencanaan. Ini pun menyebabkan manajemen mengalami kebangkrutan. Ya, terima kasih atas penambahannya. Jika tidak ada lagi yang ditambahkan, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, 4 kelompok sudah presentasi ya. Jadi kita sama-sama bisa menyimpulkan ataupun kita ambil jalan tengahnya. Tadi kan macam-macam ya jawabannya ya. Nah,
Jadi kalau misalkan kita lihat dari video kemudian disambungkan dengan materi, tadi video tadi adalah BUMN yang mengalami kerugian terus-menerus. Ya, kira-kira karena apa? Tadi ada yang menyebutkan karena fungsi perencanaannya yang kurang baik. Ya, tadi juga ada yang menyebutkan karena fungsi pengorganisasiannya, karena tidak diisi oleh orang-orang yang tepat. Atau mungkin juga ada yang bilang tadi ada dari fungsi pengawasannya, Bu. Perencanaannya sudah bagus, orang-orangnya sudah bagus, tapi ternyata tidak ada pengawasan yang baik, sehingga terjadilah penyelewengan dana, kemudian PHK besar-besaran, ya. Akhirnya perusahaan mengalami kebangkrutan. Seperti itu ya. Nah, terus kalau ditanya, jadi yang paling penting dari 4 fungsi itu yang mana sih? 4-empatnya sangat penting. Jadi tidak bisa terlepas, perencanaan penting. Karena kita apa-apa pasti akan dilakukan dimulai dengan perencanaan. Kemudian selanjutnya kita pengorganisasian. Ya, harus memilih orang-orang yang tepat. Ya, tidak mungkin kita menetapkan atau menempatkan seseorang di bagian keuangan tapi dia tidak mengerti tentang keuangan. Ya, ataupun sebaliknya menempatkan seseorang di bagian sumber daya manusia tapi dia tidak mengerti tentang sumber daya manusia. Ya, kemudian yang terakhir pengawasannya, bagaimana pengawasan dari pihak-pihak yang memang harus mengawasi jalannya BUMN. Ya, karena kalaupun sejauh mana perencanaan yang bagus, pengorganisasiannya bagus, tapi tidak ada pengawasan, tetap saja nantinya akan terjadi penyelewengan. Nah, itu untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana rasanya setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang ataukah biasa saja ataukah bagaimana? Senang. Senangnya kenapa? Dapat ilmu tambahan. Ya, iya pasti dapat ilmu tambahan, terutama tentang ekonomi, materi, manajemen. Ya. Kemudian kalau untuk materinya sudah cukup puas tidak? Cukup? Ya, semoga kalian sebetulnya semoga tidak puas. Jadi kalian bisa cari lagi. Ya, cari lagi karena sekarang banyak sekali tuh materi-materi yang bisa kita dapatkan ya di internet, bisa googling ya. Misalkan ini kok kurang kayaknya, cari lagi gitu ya. Nah, tadi kita sudah pretest. Sekarang kita post test. Karena kalau pretest kalian belum mengerti, belum tahu, kan tadi sudah dikasih tahu materinya, sekarang kita post test. Siapkan lagi handphonenya masing-masing. Yang tadi kerjakan ulang. Ya, dikerjakan ulang. Bisa tidak? Sekarang nilainya harus lebih baik dari yang tadi ya. Ya. Sudah ya? Oke. Kalau sudah, kita lihat nilainya, dan nilainya harusnya nilainya lebih bagus dari yang tadi ya. Ya, nilainya lebih bagus daripada yang tadi. Meningkat ya. Apanya? Yang terbagus Deris KM-nya ya. Oke, tepuk tangan untuk Deris. Oke. Yang lain juga bagus sebetulnya, cuman karena Deris waktunya lebih cepat, jadi itu yang terbagus ya. Nah, sebelum kita tutup untuk kegiatan pembelajaran hari ini, adakah yang mau ditanyakan dulu tentang materi yang sudah kita bahas? Ada? Tidak ada ya? Cukup ya? Nah, kalau cukup, nah ini untuk materi minggu depan kita akan bahas tentang bidang-bidang manajemen, kemudian penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah. Ya, jadi nanti kita akan membahas kegiatan-kegiatan atau fungsi-fungsi tadi dilakukan di sekolah atau tidak. Ya, seperti itu. Baiklah, karena kita sudah selesai, mari kita tutup saja kalau tidak ada pertanyaan. Karena kita tadi belajar diawali dengan berdoa, maka kita tutup pembelajaran hari ini pun dengan berdoa juga, ya.
Semoga kegiatan hari ini bisa bermanfaat untuk kita. Silakan dipimpin oleh KM. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian semuanya. Semoga harinya menyenangkan. Nanti hati-hati di jalannya. Sampai jumpa kembali di pelajaran ekonomi minggu selanjutnya.